Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat saya. Pernah nggak sahabat saya lewat atau berada di area tempat yang ada ternak ayamnya? Umumnya kita pasti mencium bau yang nggak sedap, ya kan? Tuh, seperti saya yang sedang berjalan melewati peternakan ayam. Nah, itulah salah satu permasalahan jika kita ingin berternak unggas atau ayam. Padahal dengan adanya peternakan di tengah kota atau di dekat masyarakat, maka akan menjadikan produk hasilnya yang berupa telur atau daging menjadi murah dan mudah untuk dikonsumsi, sehingga dapat meningkatkan ketahanan pangan di wilayah itu sendiri. Sahabat saya pasti heran kan, kok bisa sih berternak ayam di halaman rumah tapi tidak menimbulkan bau? Mau tahu kan caranya? Acil, ini kamu teh lagi ngapain? Aduh, Ini ya, Adil teh mau bikin kandang ayam. kandang ayam. Itu ayam 2 ekor aja udah dikomplain sama tetangga. Mau nama ayam lagi? Enggak, nanti bau. Enggak, sekarang mah sudah ada solusinya. Beternak ayam tanpa bau, Pokoknya mah AA mah gak setuju. Punya teh, pokoknya mendukung adik yang mau usaha. Jadi, ada 7 hal yang harus diperhatikan. Pertama, pemilihan jenis ternaknya. Kedua, kapasitas populasi ternak. Ketiga, perkandangan yang baik. Kemudian, pemberian pakan yang baik, pemberian probiotik, menjaga kotoran tetap kering, dan yang terakhir harus membersihkan kandang secara teratur. Nah, untuk membuat kandang ayam yang sederhana ternyata mudah loh. Cuma perlu menyiapkan bambu, kayu kaso, paku, dan peralatan lainnya. Bambu bisa didapat dengan membeli bambu utuh atau bambu yang sudah dibelah kecil-kecil. Potong bambu sesuai ukuran yang dikehendaki. Rakit keempat sisinya, atap, dan lantai dasar. Jarak antara bambu juga disesuaikan ya. Jangan terlalu lebar jaraknya, tapi juga jangan terlalu kecil. Yang penting, kandang harus memiliki ventilasi yang cukup. Setelah itu, gabungkan menjadi satu dengan rangka kaso di keempat sisinya. Cukup mudah kan? Pemilihan unggas yang baik untuk dipelihara di halaman rumah sebaiknya berbadan kecil atau sedang, seperti puyuh petelur dan puyuh pedaging. Bisa juga ayam Arab dan ayam kampung sebagai penghasil telur dan daging. Kemana si Acil ini? HP tinggal lagi. Kebiasaan banget. Kapasitas dan populasi ternak yang akan kita ternakan di halaman rumah harus disesuaikan dengan luas halaman. Banyaknya ternak untuk ayam sebaiknya tidak lebih dari 3 ekor per meter persegi. Kriteria perkandangan yang baik adalah aman, nyaman, mudah. Aman dari ancaman cuaca dan dari ancaman predator. Nyaman karena mendapat sinar matahari yang cukup dan mempunyai ventilasi yang baik. Mudah untuk dibersihkan setiap hari. Dan jangan lupa, kandang sebaiknya terbuat dari bahan yang kuat dan tahan lama, serta letaknya mudah diawasi. Wih, menarik juga nih. Pantesan si Acil bikin kandang ayam. Assalamualaikum. Lagi ngapain, Udah ngapa-ngapain. Ini, kandang ayam kan udah jadi nih, Cil. Jangan lupa, yang rajin bersihin aja. Biar aman dan nyaman. Kenapa dirubah gini?
Tadi aja marah-marah pas Acil mau bikin kandang ayam. Ya kan nggak tahu kalau ternyata ternak ayam bisa tanpa bau. Nih HP jangan tahu di mana aja. Gimana mau ternak ayam kalau kamu teledor gimana sih? Iya. Apaan nih? Ini ya, Hah, ini sekam buat alas lantai biar nggak kedinginan ayamnya. Dan juga buat penyerapan air dari feses dan tumpahan air minum biar kandangnya nggak lembab, pintar juga kamu ya. Untuk memelihara unggas, kita juga harus mengerti tentang jenis pakan dan kebutuhan pakan dari ternak tersebut, termasuk ayam. Pakan harus mencakup nutrisi yang seimbang, yaitu mengandung protein, energi, mineral, vitamin, serat, dan asam amino. Pemberian pakan juga harus sesuai dengan jenis ternak dan fase ternak tersebut, yang terdiri dari starter, grower, finisher, dan layer atau breeder. Pemberian pakan juga sebaiknya diatur waktu pemberiannya agar tidak kekurangan, berlebihan, atau malah tercecer yang bisa mengakibatkan kandang menjadi kotor dan bau. Kotoran ayam yang kering menandakan bahwa nutrien yang diberikan lewat pakan terserap dengan sempurna. Kotoran kering juga akan sangat mengurangi bau kandang yang terjadi akibat pembusukan ataupun nitrogen yang terlepas di udara. Masih makan, Cil? Ya, lagi ngasih makan ayam. Yang di botol buat apa? Nih, ini probiotik buat campuran air minumnya biar ayamnya sehat. Mau bantuin Boleh. Nah, ini ada beberapa faktor yang dapat membantu menjaga kotoran tetap kering. Pertama, pemberian pakan yang seimbang. Konsumsi air minum yang cukup. Sirkulasi udara di kandang yang baik. Juga alas kandang yang terbuat dari liter atau sekam. Dan yang tidak kalah penting adalah pemberian probiotik di pakan atau air minum. Probiotik yang berisi bakteri baik bisa kita gunakan untuk memaksimalkan kecernaan pakan di usus, sehingga nutrien atau protein dari pakan yang dikonsumsi akan tercerna secara maksimal, sehingga nitrogen yang terbuang dalam feses menjadi sedikit dan akan menyebabkan kotoran ayam tidak berbau. Penggunaan probiotik ini juga dapat membantu meningkatkan imunitas ternak. Pemberian probiotik dapat dilakukan dengan cara melakukan fermentasi pakan sebelum diberikan pada ternak, atau langsung diberikan melalui air minum. Kandang yang bersih selain menghilangkan bau tak sedap akibat feses yang menumpuk, juga akan memberikan kesehatan serta rasa nyaman bagi ternak untuk tetap di kandang. Dan untuk ternak yang selalu dikandangkan, sebaiknya kandang dibersihkan 2-3 kali dalam seminggu. Apaan, Cil? Ini ayamnya udah bertelur, Wah, alhamdulillah. Pintar juga kamu, Cil. Ini kan hasil ternak kita berdua, Jadi kalau kita ternak sendiri, bisa konsumsi sendiri, gitu, Pintar juga kamu, Cil. Nah, sekarang kita bisa tahu kan, ternyata berternak ayam di halaman rumah itu dapat dilakukan tanpa menimbulkan bau yang tak sedap. Sepertinya memang harus dicoba deh. Karena dengan berternak ayam sendiri, kita bisa memenuhi kebutuhan protein dari halaman rumah sendiri. Bisa telurnya atau juga dagingnya. Ini enak banget, Cil. Makan dari hasil ternak sendiri. Iya dong, makanya support Acil kalau Acil mau ternak ayam lagi. Pastilah, support. Udah, makan. Ya, makan ya. Nah, sahabat saya, selamat beternak ayam di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات
wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 29.